Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 28 Mei 2020. Apa kabar hari ini? Sepertinya hari ini cerah ceria ya. Kita punya IHSG terlihat hijau pekat, ditutup plus 1,61%. IHSG sekarang ada di angka 4.716,174. Kayaknya bukan agak menyenangkan lagi, ini terlalu menyenangkan gitu. Karena kita bisa melihat di posisi chart yang saya miliki sekarang IHSG cukup kuat, cukup tinggi di atas level Fibonacci 38,2%. Seperti analisa saya sebelumnya bahwa saya akan merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman untuk trading saat IHSG berada dalam range antara 4.605 sampai dengan 5.030. Bahkan dalam situasi yang sudah lalu pun teman-teman masih ingat tentu saja pada saat IHSG ada di sini, IHSG ada di sekitar sini, ataupun saat IHSG ada di bawah, nah saya tetap merasa bahwa IHSG itu lebih nyaman pada saat berada di antara level 38,2 sampai dengan 61,8%. Posisi ini terus terang membuat saya lebih berani ambil posisi di pasar, dan saya yakin juga banyak teman-teman yang memiliki profil resiko yang lebih besar, yang lebih risk taker daripada saya itu sudah mengambil posisi jauh-jauh hari sebelum saya. Mungkin pada saat IHSG ada di bawah sini sebelum libur lebaran udah ada yang mulai entry. Nah, itu kan adalah suatu perbedaan. Ya, terima aja lah bahwa memang kita di pasar modal ini adalah suatu komunitas yang sangat-sangat demokratis. Anda boleh berbeda dengan siapapun dan ya Anda bebas. Kita semua orang bebas. Apa yang menjadi pilihan kita itu sangat diberikan kebebasan. Tidak ada yang bisa melarang ataupun menahan Anda untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Di sini kita harus melihat bahwa dengan pergerakan ini kita udah lebih berani untuk menatap naik jauh. Bahkan saya udah mulai merasa cukup layak untuk melihat resisten di area kotak hijau ini di sekitar 5.469 atau 5.500 boleh. Ya, saya udah katakanlah saya udah cukup berani. Saya udah cukup optimis untuk melihat area resisten di atas, meskipun saya masih tetap beranggapan bahwa ya saat ini adalah situasi yang terbaik untuk trading pada saat IHSG masih bergerak di antara 4.605 sampai dengan 5.030. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, yang baru bergabung, mungkin ada yang ketemu lewat googling ataupun tiba-tiba muncul di beranda YouTube. Selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi teman-teman yang memiliki minat yang besar terhadap analisa teknikal ataupun pengen jadi trader di Bursa Efek Indonesia, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Dan teman-teman selalu boleh meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Berbagi analisa gratis, saya kira itu cukup banyak dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Tetapi di channel ini kita juga sering mengadakan free webinar. Bahkan kalau teman-teman mungkin ada waktu, nanti saya akan diundang lagi dalam satu sesi bincang-bincang, live interview dengan Tape Reader 8. Kalau teman-teman belum subscribe, coba cari dulu. Itu channel punya Om Yuza di YouTube. Nanti sekitar hari Sabtu jam 8 malam kita akan ngobrol bareng untuk melihat perjalanan bursa kita ke depan. Itu adalah salah satu contoh. Atau mungkin teman-teman pengen punya aplikasi kecil yang saya ciptakan untuk melihat pergerakan bandar, meskipun masih tahap awal, sangat berharap sumbangan pikiran dari teman-teman semuanya supaya kita bisa gotong royong, kita bisa kroyok ini proyek bersama untuk membuat satu tools yang benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua dalam mengikuti pergerakan uang asing di bursa kita. Ya, hitung-hitung ya kerja bareng buat dapat cuan sama-sama. Mari kita lihat saham Cepin. Oke, Cepin ini udah agak lama ya kita bahas, tapi teman-teman bisa melihat kita punya resisten di area kotak merah itu masih bekerja. Hari ini masih keluarnya doji, jadi saya belum berani mengatakan bahwa resisten di area kotak merah ini udah tertembus, udah patah. Paling nggak saya sekarang akan
melakukan penggantian warna ya. Saya mungkin akan sedikit menyesuaikan karena sudah ada di atas area kotak kuning ini. Saya akan membuat satu resisten yang baru. Nah, ini kayaknya masih oke nih ya. Teman-teman bisa lihat ini yang warna ungu. Ini saya tinggal perpanjang aja. Tinggal dipanjangin. Nggak sulit kok kalau mau panjang-panjangin gitu. Nggak perlu ke Sukabumi lah ya. Langsung aja kita panjangin. Nah, sekarang ini adalah resisten. Terus kita taruh, kita ubah warnanya jadi warna merah. Ya, yang udah dipanjangin kita merahin lagi supaya lebih jelas bahwa ini adalah area resisten berikutnya sebagai target pergerakan dari Cepin di angka 5.700. Masih naik besok, tapi teman-teman jangan langsung terjebak, mesti agak hati-hati karena saya belum melihat adanya support testing di area kotak kuning di sekitar angka 5.050 atau mungkin sekitar 5.000 ya, teman-teman boleh menghitung seperti itu. Tetapi tidak menutup juga kemungkinan bahwa Cepin akan tiba-tiba bergerak naik aja, main naik-naik aja gitu, nggak terlalu peduli bahwa dia harus melakukan support testing. Tapi teman-teman bisa melihat, ya bisa melihat untuk mendukung kita punya analisa bahwa Cepin ini akan melakukan support testing. Kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini saat Cepin mulai bergerak naik di sini ya. Ini volume transaksinya juga rata-rata, nggak bagus-bagus amat. Nggak terjadi suatu ledakan transaksi gitu ya, tiba-tiba ramai. Teman-teman bisa melihat juga pada waktu ini di doji sini, Gravestone Doji. Pada waktu terjadi Gravestone Doji di sini, teman-teman bisa melihat ke bawah sini volume transaksinya juga ya nggak gede-gede amat ya, masih tetap rata-rata. Ini yang warna hijau ini dia Gravestone Doji-nya di sini. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa ya ini pergerakannya belum terlalu menarik minat para trader. Jadi saya menduga bahwa masih terjadi situasi wait and see untuk Cepin ini. Makanya saya masih akan lebih berani untuk menyatakan Cepin ini kayaknya akan melakukan support testing. Jadi teman-teman boleh menunggu sampai Cepin berhasil support testing di area kotak kuning, dan kotak kuningnya ini seharusnya kuat ya. Kotak kuning ini seharusnya kuat sebagai support, barulah kita ikutan. Kita lanjutkan dengan BMRI. Oke, kita punya BMRI kelihatannya hari ini bagus ya, naik, candlenya besar, kemudian volumenya juga cukup bagus. Indikatornya juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Teman-teman udah boleh mengambil posisi di BMRI. Ini menurut saya ini udah cukup oke untuk BMRI. Teman-teman silakan mengatur di mana hendak entry, diatur supaya risikonya tidak terlalu besar. Bagaimana caranya supaya risiko yang kita hadapi tidak terlalu besar? Misalnya saja pada saat breakout terhadap resisten 4.440. Dengan demikian, teman-teman punya support di sekitar 4.440 sebagai level aman. Begitu turun di bawah 4.440, misalnya saja dia turun di sekitar 4.400, teman-teman melakukan cut loss dengan resiko sebesar 40 poin. Itu kalau kita buy on breakout di area kotak kuning. Tapi kalau kita mau membeli sekarang ya di harga sekarang di 4290, ya teman-teman mau ngaturnya bagaimana? Mau ngatur cut loss-nya itu di mana? Saya kira supportnya agak jauh ya, di sekitar 3880. Ya, itu agak jauh kita hadapi, terlalu besar resikonya. Makanya kita harus berpikir bagaimana supaya resikonya yang kita kecilkan. Tapi kalau kita masuk sekarang, Pak, peluang untuk dapat cuannya itu lebih tinggi. Ya, meskipun kita punya peluang untuk dapat cuan, maksudnya potensial rewardnya itu cukup besar, tapi bukan itu yang kita kejar-kejar. Cuan itu akan datang sendiri asalkan kita bisa mengendalikan resikonya. Jadi teman-teman berusaha aja supaya resikonya tidak terlalu besar. Pada saat kita berhasil mengendalikan resiko, nanti cuannya itu akan selalu datang lebih besar. Karena kita selalu menjaga kita punya resiko kecil untuk mendapat reward yang lebih besar. Asal kita konsisten, itu pasti akan tercapai. Kenapa saya menganjurkan untuk membeli pada saat breakout kotak kuning? Karena dalam jangka panjang kita masih melihat ada lower low di sini. Teman-teman masih melihat ini low yang lebih rendah dari low sebelumnya.
Artinya kita masih ada lower low dan belum ada higher high. Jadi saya pikir agak terlalu spekulatif kalau kita mau entry di harga sekarang. Kalaupun kita entry di atas kotak kuning, teman-teman harus memperhatikan itu baru satu kali higher high terhadap resisten yang ini. Belum ada terlihat higher low. Jadi teman-teman mesti banyak pertimbangan. Kalau memang mau masuk ikuti tren, ya sabar aja. Nanti setelah dia beberapa kali higher high, higher low, kita akan melihat kekuatannya seperti apa. Apakah benar pasar menyambut dengan baik perjalanan naiknya? Ya kita boleh ikutan. Akan sangat banyak kesempatan untuk entry pada saat harga sahamnya mulai uptrend. Sekarang kita akan melihat saham Mior. Yes, ini Mior kelihatannya udah cukup oke ya. Miornya kelihatan bagus, hari ini candle hijau, polinnya juga nggak malu-maluin. Paling nggak kita bisa katakan Mior akan segera meninggalkan fase sideways. Jadi teman-teman bisa melihat sini, selama dari 23 April sampai dengan ini udah hampir akhir bulan Mei, Mior hanya bergerak di sini-sini aja, nggak kemana-mana kok. Tiap hari ada transaksi, tiap hari dia bergerak, tapi sebenarnya masih dalam range sideways. Jadi kita selalu melihat itu trendless. Sekarang apa yang kita akan lakukan dengan Mior? Nah, saya melihat bentuk seperti ini, maka saya akan lebih menyenangkan kalau mengambil pada saat breakout di 2200. Atau kalau nggak breakout di 2200, kelihatannya Miornya masih belum kuat, dia masih jalan turun gitu, ya kita diamkan saja dulu, nggak usah terlalu buru-buru gitu ya. Nah, ini saya akan ganti dulu sebagai support, akan saya warnain hijau. Kemudian target pergerakan pada saat melepaskan diri dari fase sideways itu ada di sini, nggak terlalu jauh, ada di sekitar angka 2360-an. Lalu resisten yang agak besar itu ada di sini. Ini kelihatannya cukup bagus, cukup besar, resistennya sudah teruji. Nah, teman-teman bisa meletakkan di sini, ini hati-hati kalau udah sampai sini, di sekitar angka 2530-an. Nah, ini akan saya warnai merah ya, supaya jelas bahwa ini sebagai target resisten. Jadi kesimpulan saya untuk saham Mior seperti ini, teman-teman sebaiknya buy on breakout di area kotak biru ini. Jangan dulu ambil resiko terlalu besar. Meskipun ya itu bisa saja teman-teman lakukan, boleh aja mengambil resiko yang besar karena itu sesuai dengan profilnya teman-teman. Tapi kalau saya melihat chart seperti ini, saya akan memilih untuk bersabar, santai aja gitu, nggak perlu terlalu buru-buru. Karena kita sudah melihat ini Miornya juga udah naik ya, udah naik cukup bagus. Ya kalau dia mau naik lebih tinggi lagi, ya itu hanya soal waktu. Jadi kita tinggal nunggu waktunya aja. Mau menunggu dia berlama-lama sideways, ya kan ini kan masih bisa sideways ya. Nah, kita mau berlama-lama menunggu dia sideways dalam situasi galau karena sahamnya ada dalam portofolio, atau nanti kita biarin aja pada saat dia udah breakout, udah lepas dari area sideways, baru kita ikutan menikmati aja jalan naiknya. Kita lanjut dengan BBTN. Nah, BBTN kayaknya juga udah mencoba naik lagi di atas kita punya area kotak hijau ya. Jadi waktu itu kita pasti mengatakan ya BBTN ini busuk, ada di bawah support kotak hijau. Kalau bisa dihindari, hindari dulu. Ya, sampai saat ini pun kita belum ada keluar rekomendasi untuk melakukan pembelian karena kita masih melihat terjadi lower low dan lower high. Teman-teman kalau bisa memperhatikan itu saja kuncinya. Higher high, higher low, lower high, lower low. Nah, itu akan jauh lebih mudah untuk trading. Ada banyak alasan orang untuk membujuk teman-teman untuk mulai membeli suatu saham. Katanya lah, ini misalnya seperti ini digambar. Nah, ini trend line-nya udah patah, down trend line-nya udah patah gitu ya. Ini yang warna ungu down trend line kan. Jadi dikatakan down trend line-nya itu patah. Yes, benar, downtrend line-nya patah, saya sepakat. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, kalau downtrend itu patah, tidak serta-merta berarti saham itu uptrend. Ada trend line yang patah, baik itu down ataupun up,
itu tidak berarti bahwa saham itu udah langsung berganti tren gitu. Tidak semudah itu, Ferguson. Kalau kita melihat dalam jangka panjang, memang downtrendnya ini cukup kuat. Walaupun dia berhasil mematahkan satu trend line kecil, teman-teman nggak bisa langsung bilang ini udah berbalik arah. Ingat, kita selalu punya 3 option. Ada downtrend, uptrend, dan trendless. Ketiganya itu saling bergantian. Mungkin saja setelah patah downtrendnya dia masih sideways. Atau bahkan mungkin ini adalah suatu bentuk lower high. Nah, dia sampai di area kotak hijau, kemudian bergerak turun lagi lebih dalam. Nah, teman-teman akan melihat ada lower high lagi. Sehingga teman-teman mungkin kalau udah terlalu berani mengambil resiko, ya namanya saham downtrend, ya terjebak lagi, nyangkut lagi, mesti cut loss lagi gitu. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Tidak semudah itu melihat tren berbalik arah. Bisa dapat cuan pada saat downtrend, tetapi jauh lebih sulit. Saya selalu mengarahkan teman-teman untuk memilih saham yang uptrend supaya dapat cuannya itu lebih mudah. Itu aja. Soal teman-teman mau trading di saham yang downtrend, di saham yang sedang sideways, ya itu adalah pilihan. Saya nggak bisa memaksa. Cuman kalau berdasarkan saya punya pengalaman, itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih mudah dapat cuan di saham yang sedang uptrend. Kita lanjut dengan TKIM. Nah, TKIM-nya kayaknya udah lama juga ya, nggak kita bahas. Ini kotak-kotaknya udah ketinggalan jauh. Mungkin teman-teman juga udah punya feeling TKIM-nya bakalan turun jauh, makanya nggak ada yang request. Nah, sekarang udah ada lagi yang request untuk TKIM. Kita lakukan sedikit penyesuaian. Nah, teman-teman bisa melihat ya, mudah ya. Kita menentukan support di area kotak hijau. Kita lihat dari titik low sebelumnya, bisa kita katakan ini adalah area support. Kemudian teman-teman bisa melihat, oh di sini kayaknya sering terjadi transaksi, kita katakan ini adalah area resisten. Ya, semudah itu untuk menentukan support dan resisten, nggak ada susah-susahnya kok. Itu sangat-sangat subjektif ya. Tidak bisa kita katakan supportnya di sini, resistennya di sini, lalu harus disetujui oleh orang lain. Nggak perlu. Kalau saya katakan supportnya ada di sekitar 3.740 dan resistennya ada di sekitar 5.000, nah, saya merdeka. Orang lain mau katakan, kamu salah, gini-gini, kamu salah, gini-gini. Wah, itu melanggar hak asasi. Nggak apa-apa, teman-teman kalau mau belajar melakukan analisa teknikal, tentukan support dan resisten berdasarkan apa yang teman-teman lihat. Soal benar atau salah, itu pasar yang menentukan. Bukan saya, bukan orang lain, bukan dewan juri, bukan hakim. Nggak ada orang lain yang bisa menentukan benar atau salah selain pasar itu sendiri. Ya teman-teman lakukan aja apa yang seperti yang saya lakukan. Toh nanti teman-teman akan melihat bagaimana kuatnya alasan yang teman-teman pilih. Itu nanti akan melatih teman-teman punya sense sehingga bisa lebih baik, makin hari makin baik. Kalau teman-teman tidak mau melatih, teman-teman karena bilang, kayaknya saya goblok nih untuk menentukan support dan resisten, kayaknya salah mulu. Kalau nggak pernah latihan, ya kapan bisanya gitu. Mesti dicoba dari sekarang, dilatih. Kalau nggak pernah dilatih, nggak akan pernah bisa. Teman-teman nggak akan dapat sense-nya, nggak akan dapat feeling-nya. Sekarang dengan penampakan seperti ini, barulah kita bisa melihat. Ya, kita lihat dengan tenang. Apa yang terjadi di TKIM. Di sini ya, pada saat dia ada di area kotak kuning, teman-teman melihat bagaimana terjadi transaksi. Oh, transaksinya ini mengecil ya pada saat dia ada di sekitar area kotak kuning. Kemudian pada saat dia bergerak turun, tiba-tiba volumenya bergerak naik. Ini terasa ya, dia turun di sini, ini volumenya tiba-tiba bergerak naik. Bahkan pada saat dia hijau, ini volumenya terjadi lonjakan. Meskipun kita nggak bisa mengatakan ini sebagai spike, tapi tetap aja ini adalah satu lonjakan, suatu volume yang cukup besar. Ya, diikuti dengan candle yang besar juga. Apakah ini pertanda TKIM akan naik? Nah, ini kita lihat di sini. Pada saat dia mulai mengalami retracement lagi, pada saat dia mengalami tekanan lagi, ternyata tidak disambut oleh pasar. Belum, setidaknya ini kita masih mengatakan ini belum ada sambutan yang cukup bagus dari pasar karena terlihat transaksinya mengecil. Mungkin kita akan bisa melihat arah sebenarnya dalam beberapa candle berikut. Ingat ya, beberapa candle. Mungkin dalam 2 atau 3 candle
kita sudah bisa melihat kemana arah pergerakan TKIM. Apakah TKIM itu akan turun di bawah area kotak hijau atau TKIM akan bergerak naik. Sampai saat ini kita masih melihat dalam tren yang terjadi saat ini ya, dalam tren yang paling pendek, kita melihat ini ada low, ada higher low, di sini juga masih higher low, di sini ada high, di sini ada higher high, tapi kita belum bisa melihat lagi higher high setelah itu. Jadi kita masih menunggu higher high-nya nih. Jangan sampai ini adalah suatu range sideways di antara kotak merah dan kotak hijau. Ya, itu yang kita hindari. Saya sih paling enggak, saya menghindari zona sideways karena ya agak bikin galau ya, naiknya juga nggak seberapa, terus turunnya juga kita nggak bisa duga kapan tiba-tiba dia berbalik arah. Jadi sebaiknya teman-teman mempertimbangkan hal itu. Bukan berarti teman-teman nggak bisa cuan kalau sideways ya, bisa, tetap bisa. Bahkan downtrend pun saya katakan teman-teman bisa kok dapat cuan, cuman lebih sulit aja. Saya lebih senang mengajak teman-teman semuanya untuk cari cuannya di saham yang sedang uptrend, karena itu adalah salah satu cara yang paling mujarab, salah satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan cuan dari pasar saham. Next, saya punya MDKA. MDKA ini saya sudah berulang kali katakan MDKA sedang dalam fase all time high. Teman-teman bisa melihat berulang kali saya punya video itu mengatakan ya, sedang all time high. Sekarang kalau bisa dikatakan lagi Pak, ini sekarang all time high, katanya uptrend, tapi itu ternyata dibanting juga, turun juga dia kan. Teman-teman nggak bisa mengharapkan satu saham itu naiknya lurus-lurus aja. Lihat aja satu saham bergerak naik ya, naiknya naik turun gini juga kan. Dan ini bukan suatu hal yang mustahil bahwa dia turun untuk kemudian naik lebih tinggi. Dari mana kita bisa melihatnya? Pada saat kita melihat MDKA-nya bergerak naik, ini terjadi pertumbuhan volume. Dan pada saat MDKA bergerak turun, terjadi penurunan volume transaksi. Ini masih kita katakan sebagai ya, satu koreksi yang wajar, koreksi sehat. Tapi kita punya satu batasan tertentu juga ya. Kalau misalnya kita dapat MDKA di candle yang warna hijau terakhir ini, ya kita kemudian udah dapat, ternyata dia turun, ya ini kan kita punya kotak merah sebagai area aman. Ya meskipun kita mesti cut loss, ya cut loss, tapi masih kecil. Dibanding kalau kita udah biarkan dia turun terlalu jauh, cut loss-nya udah besar. Itu di situ perlunya kedisiplinan sebagai seorang trader. Bahkan kita dikasih kesempatan sebenarnya. Pada waktu dia turun sini, dia nggak langsung jebol kotak merah ini. Dia masih sempat tertahan, masih sempat kasih peringatan bahwa ya hati-hati nih. Ini udah support testing lagi. Kalau gagal kotak merahnya sebagai support, ya mestinya kita segera cut loss. Sekarang kita punya kesempatan lagi. Kita punya kesempatan di sekitar area kotak ungu. Di sekitar 1180-an mungkin ya. 1180 ini kita akan lihat sebagai support. Apabila kotak ungu ini kuat sebagai support, mungkin kita bisa ikutan. Kita bisa beli lagi untuk ikutan masuk. Kita masih bisa ikutan masuk karena kita lihat volume transaksi kan mengecil. Tinggal kita lihat aja di kotak ungu ini gimana kelakuannya. Pada saat support testing terjadi di area kotak ungu dan kotak ungunya ini kuat, biasanya kita akan melihat volume yang makin kecil juga atau dia bergerak pelan-pelan di sekitar kotak ungu. Ya mestinya kita lebih berani untuk ambil risiko. Nggak apa-apa. Kalaupun nantinya MDKA turun, kita punya batas aman yang cukup dekat. Resiko yang kita hadapi tidak terlalu besar. Sebaliknya kalau dia bergerak naik, ya alhamdulillah kita punya banyak kesempatan untuk melakukan top up. Nambah lagi terus. Begitu kan? Berikutnya saya punya JPFA. JPFA belum merubah saya punya pandangan. Saya tetap berpendapat JPFA masih sideways. Bahkan mungkin sekarang range sideways-nya udah bisa kita perkecil ya. Saya akan mengatakan range sideways-nya ada di antara kotak kuning dan kotak merah. Jadi saya bisa mencoret area sideways di antara kotak kuning dan kotak hijau. Oke lah, kita udah melihat ternyata range sideways-nya itu di antara kotak kuning dan kotak merah aja. Di sini terlihat waktu dia mantul naik, ya terjadi peningkatan volume yang cukup bagus. Akhirnya dia mau mencoba menembus area kotak merah, tapi di sini gagal ya. Kemudian dia bergerak turun juga. Ya sejauh ini sih volumenya rata-rata. Sampai dengan hari ini tiba-tiba kita melihat ada spike. Ini bisa kita katakan spike ya. Terlihat jauh mencolok
lebih besar tiba-tiba daripada volume transaksi sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mengatakan ini sebagai suatu spike dan ini harus dicurigai. Apabila terjadi suatu keanehan di chart, ada tiba-tiba loncatan seperti ini, ya itu harus kita curigai. Ada apa ini? Sekarang kita akan melihat setelah spike ini, apakah dia bergerak naik. Kita akan lihat di candle berikutnya. Kalau JPFA masih bergerak naik, kemudian volumenya udah rata-rata lagi, udah kecil-kecil seperti ini lagi, nah, itu adalah suatu pertanda yang cukup bagus. Apalagi kemudian pada saat JPFA berhasil menembus resisten kotak merah, diikuti juga dengan volume yang cukup tinggi, itu adalah suatu sinyal buy. Saya kira cukup sampai di sini ya untuk hari ini. Nah, semoga apa yang kita bicarakan bisa membantu kawan-kawan dalam menyusun trading plan. Ingat, semuanya itu harus direncanakan. Jangan sampai teman-teman kebingungan pada saat pasar sudah buka, terus bingung, ini saya harus ngapain? Nah, kalau teman-teman udah punya trading plan, tahu di mana harus membeli, di mana harus menjual, di mana harus melarikan diri. Oke? Tetap sehat, tetap tinggal di rumah, karena walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.